Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak sudah pimpin doa untuk kita semua. Mungkin sebelum kita masuki materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang sehingga dapat menambah motivasi kita dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan terlebih dulu saya putarkan lagu Garuda Pancasila.
Kita coba dulu untuk kita semua. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan pembahasan kita pada hari ini dalam proses pembelajaran kita. Ya, jadi hari ini berdasarkan dengan proses pembelajaran kita yaitu adalah problem based learning, itu berfokus pada suatu permasalahan yang ada di materi kita. Jadi yang kita akan pelajari adalah kita sudah bagi kelompok, ada kelompok 1 dengan 2. Itu nanti tugasnya adalah untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan teman kelompoknya masing-masing. Yang kita sudah siapkan dua kelompok, itu kelompok 1 dengan 2. Nanti kelompok 1 dengan 2 itu berada di wilayah bagian kanan di sini. Untuk kelompok 2 di sebelah kiri saya. Ya, jadi sudah ada kita materinya. Yang pertama itu kelompok 1 membahas tentang sejarah kedatangan bangsa Spanyol dengan Portugis. Ya, untuk kelompok 2 itu membahas tentang negara Belanda dengan Inggris. Ya, jadi sudah ada siapkan kertas karton. Ya, jadi ada 2 saya sudah siapkan dari kelompok 1 dan 2. Ini tugasnya adalah bagaimana kita untuk semacam membuat papan informasi atau lini masa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu akan membuat suatu papan informasi atau lini masa yang kita akan tempel-tempelkan nanti, baik dari lambang negara, bendera dan negara penjajah tersebut untuk bisa kemudian ditampilkan di kertas karton yang sudah disiapkan. Kita nanti bagaimana kreativitas, sudah ada bahan dan alat kita sudah sediakan, baik gunting ataupun lem atau aksesoris semacam lainnya. Itu bisa kita kerjasama dari teman kelompok kita masing-masing untuk membuat suatu karya. Jadi mading atau semacam papan informasi mengenai tentang kedatangan bangsa Eropa yang sudah saya bagi, yaitu kelompok 1 dan 2, itu nanti akan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing, baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 2. Jadi nanti kalau selesai, kita berikan kesempatan kelompok 1 atau 2 yang paling cepat selesai, itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Nanti sebentar kalau sudah selesai dipresentasikan, itu hanya mungkin perwakilan dari 1 atau kelompok 2 untuk tampil ke depan untuk menyajikan hasil kerjanya untuk bisa ditampilkan ke teman-temannya. Sudah kerjakan baik kelompok 1 dengan 2 untuk mengerjakan apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dan ya, silakan kelompok 1 ataupun 2 bisa kita kerjasama dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, ada pertanyaan. Kita memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya menurut versinya dari kelompoknya. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan mulai. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui Goa, India, dan Malaka. Kemudian pada tahun 1511 dari India, Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque mengikuti perjalanan para pedagang Islam menuju Nusantara. Pada tahun itu juga Portugis berhasil menduduki Malaga. Itu bangsa Portugis mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kerajaan daerah yang awalnya berperang satu sama lain. Kemudian Portugis tiba di Ternate, Maluku tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku dan suku Ternate menyambut baik kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu Ternate menghadapi para musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Pada saat ini Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Raja Darus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan. Rakyat ini tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Presentasi kami membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan apa yang membuat Portugis kalah bersaing dengan bangsa Eropa lainnya terutama bangsa Indonesia? Oke, bisa diulang pertanyaannya biar apa yang membuat bangsa Portugis kalah bersaing dengan bangsa Eropa lainnya terutama bangsa Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Bagaimana cara bangsa Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal di Maluku? Bangsa Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal melalui diplomasi, perjanjian perdagangan, serta aliansi, dan kadang-kadang dengan cara kekerasan untuk menguasai wilayah dan mendapatkan akses perdagangan. Baik, bagaimana dengan kelompok dua? Apakah ini bisa dilakukan? Jawabannya ya, kelompok dua bagaimana jawaban yang diberikan oleh pemaparan dari kelompok satu. Oke, sudah cukup menutup presentasi dari kelompok satu. baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk dari kelompok satu dan sudah aktif mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Bisa kita tampil di bagian kiri dari wilayah negara apa namanya Spanyol, mereka di bagian timur dia. Ya, ini garisnya ini dari Samudra Pasifik. Itu pertama kali mereka singgah dulu di Filipina dia. Sebelum mereka datang ke Indonesia, khususnya di wilayah kerajaan Ternate dengan Tidore. Ya, mengapa ini menjadi sangat penting ini wilayah di Pulau Maluku? Ya, karena mereka memanfaatkan kesempatan itu mereka datang ke Indonesia, mereka hanya untuk mencari atau pusat rempah-rempah. Karena pada masa itu hanya yang ada di dunia pada masa itu pusat rempah-rempah dunia itu memang ada di Pulau Maluku. Jadi mereka bagaimana cara bersaing antara Portugis dengan Spanyol khususnya di Pulau Maluku. Jadi antara dua negara itu yang baku saing. Sampai-sampai mereka berkonflik pada masa itu antara kerajaan Ternate dan Tidore gara-gara masuk jadi bangsa Spanyol dengan Portugis masuk di Pulau Maluku. Mereka tidak satu, mereka hanya untuk mengambil rempah-rempah. Maksudnya cengkeh dengan pala. Karena pada masa itu memang hanya di Pulau Maluku banyak rempah-rempah seperti itu mereka ambil kemudian mereka jual ke wilayah negara Eropa. Kemudian terakhir kita melihat adalah tujuannya itu semangat mencari 3G. Ya, ada gold, glory dengan gospel. Ya, ini pengertian daripada gold sendiri adalah emas. Kalau secara bahasa Indonesia, emas itu adalah yang sangat penting, yang sangat berharga pada masa itu. Ya, jadi mereka bagaimana caranya mencari emas, utamanya seperti emas, berlian ataupun dan sebagainya. Mereka
Ya, mencari kejayaan. Apa tujuannya mencari kejayaan? Mereka ingin dikenal. Ya, mereka ingin dikenal oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat dunia pada masa itu. Bahwasanya memang negara-negara Eropa ini merupakan negara yang paling adidaya, negara adikuasa pada masa itu. Dan memang pada masa itu negara kita masih berbentuk kerajaan. Ya, kita orang luar itu sudah berbentuk sebagai negara. Jadi kita pada masa itu masih berstatus kerajaan. Mereka ingin menjadi negara kita. Mereka ingin mempengaruhi suatu wilayah kita, utamanya pada masa itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Jadi makanya banyak kerajaan yang hancur atau bubar karena disebabkan oleh pengaruh dari bangsa Eropa. Ya, kemudian yang terakhir adalah gospel. Ya, gospel itu apa? Kalau bahasa Indonesia? Ya, apa? Apa dia kalau gospel? Ya, menyebarkan agama, khususnya agama Nasrani. Ya, jadi nenek moyang bangsa Eropa itu adalah mereka Nasrani, non-Muslim. Ya, jadi makanya mereka selain daripada mencari golden glory, ya mereka juga menanamkan atau menyebarkan agama nenek moyang mereka itu agama Nasrani. Dibandingkan dengan apa mereka cari sebelumnya, memang yang paling fokus mereka cari hanya memang tiga itu, tapi yang paling berhasil adalah hanya dengan glory gospelnya. Itu banyak masyarakat Indonesia tidak tertarik dengan apa yang dibawa oleh bangsa Eropa itu. Ya, kita kan kalau sudah Islam itu dosa besar kalau kita keluar dari agama kita. Apa namanya kalau kita keluar dari agama? Ya, agama ayat murtad itu perbuatan dosa besar. Kalau kita sudah beragama Islam, baru kita keluar agama Islam, itu dosa besar. Dan memang pada masa itu keyakinan masyarakat Indonesia itu sudah hampir dikatakan itu full masyarakatnya Islam semua. Jadi kita malah itu menolak orang-orang Indonesia, masyarakat kita itu banyak yang menolak masuk agama Kristen. Jadi hanya mereka sebagian kecil tempat yang ada di Indonesia yang disebarkan agama Nasrani itu. Kalau kita lihat kalau secara wilayah kita, posisi Indonesia itu hanya sebagian kecil daerah yang misalkan hanya di Pulau Nusa Tenggara, kemudian ada di Pulau Maluku, kemudian di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang memang dipengaruhi oleh bangsa Portugis atau negara-negara Barat lainnya yang datang untuk mencari yang ketiga ini. Ada yang menanyakan, silakan yang belum dipahami mengenai tentang materi kita pada hari ini berkaitan dengan penjajahan bangsa Barat yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Ada? Ya, kalau tidak ada semacam yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan materi yaitu masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Ya, silakan siapa yang ingin berani untuk menyimpulkan? Siapa? Ada? Ya, kita silakan satu orang untuk menyimpulkan apa yang kita ketahui atau materinya mengenai tentang kedatangan bangsa Eropa ini. Oke, silakan Muhammad Galang untuk bacakan atau semacam kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran sejarah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia pada pagi hari ini, kita bisa tahu bahwa interaksi ini sangat berpengaruh pada perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris pada awalnya diacu oleh pencarian rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Perdagangan ini kemudian berkembang menjadi kolonialisme. Yang pertama itu motivasi ekonomi. Bangsa Eropa itu datang ke Indonesia terutama untuk berdagang rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang ternilai tinggi di Eropa. Yang kedua itu ada dominasi politik. Setelah menemukan nilai ekonomi dari Nusantara, bangsa Eropa terutama Belanda melalui VOC mendominasi dan mengendalikan perdagangan serta
ini membuka jalan bagi penjajahan yang berlangsung selama 3 abad. Yang ketiga itu dampak sosial budaya. Kedatangan bangsa Eropa itu berpengaruh besar dalam hal budaya, pendidikan, agama, dan tata sosial di Indonesia. Yang keempat itu perlawanan lokal. Hadirannya juga ini bangsa Eropa ke Indonesia memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal serta tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, hadirannya bangsa Eropa di Indonesia membawa perubahan besar yang meninggalkan warisan penting dalam sejarah dan perkembangan negara. Baik, itu saja kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini. Dan soal yang mau dibawakan. Ya, terutama untuk teman kita yang bisa menunjukkan materi kita pada kegiatan kita pada ini. Untuk selanjutnya ada saya berikan tes sumatif yang isinya itu berupa semacam soal yang ada saya kirimkan di Google Form di grup kita masing-masing. Ya, jadi ada saya kirim Google Form di situ, itu untuk kita jawab bersama semacam tes sumatif. Itu menyajikan soal-soalnya mengenai tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah negara Portugis, ada Spanyol, Inggris, kemudian Belanda. Ya, jadi kita simak kembali pertanyaan yang ada di soal yang sudah saya berikan di grup. Ya, silakan kita buka grupnya masing-masing. Ada saya kirim di situ semacam soal yang kita bisa menjawab, baru kita kirim, nanti saya akan periksa di laptop sebentar. Jadi saya sudah bagikan linknya, nanti kita jawab. Oke, sudah kita lihat. Oke, kita jawab. Tulis nama, NIS, kemudian kelas start. Artinya kalau kita buka semua. Ya, buka semua, ada saya kirim di situ di Google Form berbentuk sumatif. Jadi pertanyaan semacam pilihan ganda untuk bisa kita jawab bersama. Ya, kita sudah buka. Oke, kita jawab ya. Oke. Ya, kita jawab. Saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab. Nanti jawabannya kalau kita sudah kirim, nanti jawabannya terkirim secara otomatis. Sudah dibuka tadi? Ya, kita sesuai dengan kemampuan saja apa yang kita pahami kemudian tentang materi yang tadi yang kita diskusikan secara bersama. Ya. Ada saya kirim di grup. Ada kita kirimnya. Oke, sudah kita kirim. Ya, silakan jawab baru saya nanti periksa. Oke, siapa yang belum? Sudah. Lutfi sudah selesai. Ya, bagaimana Lutfi? Ya, saya sudah ada berapa orang yang sudah masuk. Bagaimana? Ilham sudah selesai? Oke, sudah. Lutfi sama Abdul Rahman? Ya, jadi kalau kita sudah selesai semua, nanti jawabannya terekam semua di Google Form, nanti saya akan periksa. Ya, jadi untuk kegiatan selanjutnya memang kita sudah masuk di kegiatan produk kita pada kegiatan kita pada hari ini. Nanti minggu depan materinya itu masih berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, tapi materinya sudah lain, yaitu materinya berkaitan dengan perlawanan rakyat Indonesia
keempat bangsa ini ada negara Spanyol, Portugis, Inggris dengan Belanda. Itu apa respon dari masyarakat Indonesia terhadap apa yang mereka bawa itu. Jadi kita secara garis besar itu sudah masuk tentang pada masa kerajaan-kerajaan Islam, baik dari setiap kerajaan Islam di Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu. Itu setiap daerah ada. Jadi nanti kita mulai fokus bahas dari wilayah Sumatera, wilayah Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Maluku sampai dengan Papua. Itu ada respon yang disimpulkan dari setiap apa yang dibawa oleh bangsa Eropa itu sendiri. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada ini, saya akan memberikan suatu gambaran kita tentang motivasi dalam hal pembelajaran kita, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jadi memang dalam hal tujuan kita fokusnya untuk belajar, kita sebagai pelajar itu tugasnya hanya belajar dan belajar. Jadi dengan belajar kita akan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Jadi kita berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak bersekolah. Kita perhatikan itu teman kita masih beruntung diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai ke tingkat SMA ini. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon orang yang sukses semua, yang dimudahkan segala urusannya. Ya, oke. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi bermakna untuk kita, bisa kita sampaikan ke teman-teman baik yang berada di luar sekolah ataupun yang tidak sempat datang pada pagi hari ini, untuk disampaikan apa materi kita atau apa yang kita sudah dapatkan. Itu bisa kita saling share informasi terkait dengan tujuan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita sebagai penutup, kita alangkah baiknya berdoa, kemudian dipimpin kembali ketua kelas. Semoga mudah-mudahan pelajaran kita bisa bermakna dan bisa menjadi bahan referensi kita untuk kedepannya. Silakan ketua kelas kembali untuk pimpin 20. Jangan kasih mic. Jangan dulu kasih mic. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua beruntung dulu sebelum kita akhiri pelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yang ini kita bersama-sama berdoa. Saya gambarkan kira-kira kita masing-masing. Berdoa dimulai.